Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan bajak laut Ohagami yang menerima laporan mengejutkan dari informan mereka yang ada di Elbaf. Sang informan memberitahu bahwa Loki telah bebas dari dunia bawah dan sekarang muncul di dunia matahari. Kemunculan Loki tentu mengakibatkan kepanikan dari banyak raksasa, karena dari dulu Loki memang sering menimbulkan banyak masalah. Namun motivasi Loki datang ke dunia matahari saat ini adalah untuk balas dendam kepada para ksatria suci, dan Loki pun bekerja sama dengan Luffy untuk mengalahkan para ksatria suci di sana. Jadi sebenarnya Loki juga berperan besar dalam menghentikan ksatria suci yang mengancam keselamatan warga di Elba. Kemudian sang informan juga memberi laporan lain. Dia bilang di sekolah Walrus ada masalah serius, sampai-sampai trompet tanda bahaya telah dibunyikan oleh kepala sekolah Walrus. Berdasarkan kabar yang mereka dengar, konon di dekat sekolah itu muncul monster-monster misterius. Sang pun bertanya monster misterius macam apa yang dia maksud. Informan pun bilang dia sendiri belum pergi untuk melihatnya secara langsung, tapi dari kabar yang sudah dia dengar, monster-monster itu mirip seperti ketakutan dari anak-anak di Elba. Usai mendapatkan laporan tersebut, Sans pun mulai membahas tentang dua masalah di Elbaf itu. Dia bilang kebebasan Loki tentu akan membawa dampak buruk di sana. Meski sekarang Loki bekerja sama dengan Luffy untuk melawan ksatria suci, tapi Loki memiliki sifat yang sangat licik, sehingga bisa jadi setelah ini Loki malah akan berkhianat dan menusuk dari belakang. Loki memiliki sifat yang mudah marah dan bisa melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, sehingga dia adalah orang yang sangat berbahaya. Sans juga paham betul kekuatan Loki itu memiliki potensi untuk menghancurkan Elbaf, karena dia mempunyai palu Ragnir yang bisa memanggil petir besar dan juga mengonsumsi buah iblis legendaris yang sangat destruktif. Ketika Sans membicarakan hal ini, diperlihatkan panel berisi kilas balik pertarungannya dengan Loki 6 tahun yang lalu. Mereka berdua berduel di suatu pulau yang kosong dan pulau tersebut tampak porak-poranda akibat pertarungan itu. Di sana ada banyak petir besar yang menyambar dan terjadi kebakaran di mana-mana akibat ulah dari Loki. Memang Sans berhasil memenangkan pertarungan tersebut, tapi pertarungan itu berjalan dengan sangat sengit. Saat ini, Sans merasa bertanggung jawab jika Loki sampai melakukan hal buruk di Pulau Elbaf, karena Sans adalah orang yang membawanya kembali ke Elbaf usai dia mengalahkan Loki dulu. Kemudian, Sans dan para krunya juga membahas soal berbagai monster yang mirip ketakutan anak-anak di Elbaf, sesuai dengan yang dilaporkan oleh informan mereka tadi. Mereka pernah mendengar bahwa salah satu ksatria suci memang memiliki kekuatan buah iblis yang bisa menghidupkan rasa takut. Maka Sans dan kawan-kawan pun sepakat untuk menduga bahwa kemunculan monster-monster misterius di Elbaf itu adalah ulah dari ksatria suci. Dengan kata lain, ksatria suci memiliki misi besar di sana dan akan membuat kekacauan di pulau itu. Sekarang ini, bajak laut Ohagami sebenarnya sedang memantau tanda-tanda pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige. Namun karena ada persoalan serius yang terjadi di Pulau Elbaf, Sans memutuskan untuk menunda dulu urusan memantau Kurohige. Mereka harus pergi ke Elbaf dan mencegah kekacauan menjadi lebih parah. Lakiru pun bilang, walau menggerakkan kapal dengan kecepatan penuh, tetap akan butuh waktu lama untuk kembali ke Pulau Elbaf. Timeline sejak bajak laut Ohagami meninggalkan Pulau Elbaf sampai saat ini memang sudah beberapa hari, sehingga tidak instan untuk bisa balik lagi ke pulau itu. Dengan begitu, Sans pun memutuskan untuk pergi ke Elbaf dan mengecek keadaan seorang diri, sedangkan para krunya tetaplah pantau pergerakan dari bajak laut Kurohige. Sans bisa terbang sendiri ke Elbaf menggunakan Gripon, yang mana Gripon itu adalah nama pedang Sans. Di sini pun akhirnya kita bisa melihat Sans mengeluarkan sosok Gripon dari pedangnya, sama seperti pedang Shamrock yang bisa mengeluarkan Cerberus. Memang beberapa waktu yang lalu saat melawan Kid, sempat muncul sekilas sosok Gripon saat Sans hendak menebas Kid. Namun kali ini, wujud Gripon tersebut terlihat lebih jelas. Ben Beckman pun mengusulkan agar mereka menghubungi semua aliansi terkuat untuk mencari tahu siapa yang paling dekat di Pulau Elbaf. Kemudian orang yang paling dekat di Elbaf itu akan diminta ke sana terlebih dahulu dan berusaha untuk setidaknya sedikit mengamankan negeri itu sembari menunggu kedatangan Sans ke sana. Karena meski Sans pergi ke sana menaiki Gripon, tetap butuh waktu cukup lama karena jaraknya sangat jauh. Secara garis besar, aliansi Sans terbagi menjadi dua. Pertama adalah aliansi lemah yang diterima oleh Sans karena rasa kasihan saja, dan kedua ada juga aliansi terkuat
terkuat yang Sangs terima karena kehebatan mereka. Nah, yang diusulkan oleh Ben Beckman untuk dihubungi tentulah para aliansi terkuat itu, karena mereka akan diberikan tugas yang terbilang cukup sulit. Sangs pun setuju dengan usul tersebut, sehingga bajak laut Hagami langsung menghubungi para aliansi terkuat dan bertanya di mana keberadaan mereka sekarang. Setelah selesai menghubungi semuanya, diketahui ada satu kelompok aliansi yang sedang di dekat wilayah Warland. Kelompok itu pun diminta pergi ke Elbaf untuk membantu para raksasa sambil menunggu kedatangan dari Shanks. Jadi, Sangs akan pergi ke Elbaf seorang diri dengan menggunakan Griffon, sedangkan Ben Beckman, Lakiru, Yasop, dan para kru inti lain akan tetap mengawasi bajak laut Kurohige di pulau yang ada di dekat Hachinosu. Sambil menunggu Sangs tiba di Elbaf, para aliansi terkuat Sangs juga sudah menuju ke Elbaf untuk membantu para raksasa. Jadi rupanya, Sangs akan mulai berperan lagi dalam konflik di pulau Elbaf ini. Beralih ke Pulau Elbaf, diperlihatkan Luffy dan Loki telah berhasil mengalahkan dua ksatria suci. Dua ksatria suci yang dimaksud adalah Gunko dan ksatria suci dari keluarga Jay Garcia. Beberapa waktu yang lalu, Gunko memang sudah memanggil rekan ksatria suci lain dari Mary Joyce melalui lingkaran sihir untuk datang membantunya. Namun tetap saja mereka tak bisa menang melawan Luffy dan Loki. Pertarungan antara Luffy dan Loki melawan Gunko dan rekannya memang berjalan dengan sangat menarik. Mereka semua mengeluarkan berbagai macam teknik dan juga saling serang dengan sangat epik. Tapi tentu pada akhirnya, Luffy dan Loki berhasil keluar sebagai pemenang. Gabungan kekuatan mereka terlalu sulit untuk dihadapi oleh ksatria suci. Loki terlihat cukup puas karena bisa balas dendam kepada Gunko, walau dia masih kesal sebab saudara kembar Sangs tidak ada di sana. Seperti yang kita tahu, Shamrock sudah pergi dari Elbaf untuk membantu Garling melawan Dragon, sehingga pembalasan dendam Loki terhadap ksatria suci sebenarnya masih belum tuntas. Luffy pun meminta Loki berhenti berulah dan segera menepati janjinya untuk memberitahu di mana Shanks berada. Loki lalu bilang Luffy tidak perlu repot-repot untuk mencari keberadaan Shanks. Para raksasa pasti akan segera menghubungi si rambut merah itu untuk mengabari bahwa Loki sudah bebas, sehingga cepat atau lambat Shanks pasti akan datang ke Pulau Elbaf. Mendengar itu pun membuat Luffy menjadi senang. Lalu Loki menambahkan bahwa dia juga tidak sabar untuk bertemu dengan Shanks lagi agar bisa membalaskan dendam sejak 6 tahun yang lalu. Luffy pun kesal lalu mengejek Loki dengan berkata bahwa Loki pasti akan kalah lagi jika mencoba melawan Shanks lagi. Loki menanggapinya dengan bilang kali ini pasti akan berbeda dengan kejadian 6 tahun yang lalu. Hal itu memicu perdebatan antara Luffy dan Loki, karena di satu sisi Luffy yakin Shanks akan menang dan di sisi lain Loki yakin malah akan sebaliknya. Meski Luffy dan Loki sering berdebat, tapi sebenarnya mereka cukup cocok dalam bekerja sama. Terbukti mereka bisa bersama-sama mengalahkan dua ksatria suci. Jadi walau banyak mengalami perdebatan, mereka berdua adalah aliansi yang cukup bagus. Saat mereka sedang berdebat itu, mereka merasakan muncul aura jahat lain yang berasal dari kastil Aurus. Seperti yang dibahas sebelumnya, para Gorosei memang telah mengirim kekuatan tambahan baru untuk membantu misi di Pulau Elbaf. Lingkaran sihir di kastil Aurus pun aktif kembali dan muncul sosok kuat di tempat itu. Loki tidak tahu aura jahat itu milik siapa. Namun Luffy berkata, dia sepertinya mengenal aura jahat ini. Karena Luffy mengenal aura jahat ini, sepertinya itu adalah salah satu Gorosei. Karena di Pulau Egghead yang lalu, Luffy sudah pernah merasakan aura jahat dari semua Gorosei. Namun, ketika mereka berdua masih penasaran dengan aura jahat itu, muncul sekelompok prajurit raksasa dari dunia surga yang datang mengepung mereka. Sang komandan dari para prajurit itu pun berkata bahwa Loki akan segera ditahan kembali. Dia lalu menatap tajam ke arah Luffy dan bertanya siapa orang yang telah berani membebaskan Loki dari dunia bawah. Luffy bingung untuk menjawab apa, karena tak mungkin dia berkata jujur. Tiba-tiba Loki mengangkat palu Ragnir dan berkata siapa juga yang sudi untuk dirantai lagi. Di sana pun meski Loki sudah berhasil balas dendam kepada Gunko, dia mulai berulah lagi dengan melancarkan serangan kepada kelompok raksasa dari dunia surga itu. Luffy pun berkata kepada mereka semua untuk jangan berkelahi dulu karena dia merasakan aura jahat yang sangat kuat baru saja muncul di kastil Aurus. Daripada mereka mulai pertengkaran antara raksasa, lebih baik mereka fokus dulu pada ancaman yang datang dari pihak luar itu. Berpindah ke tempat lain, Cheetah beralih ke rumah Gaban di area Pulau Elbaf. Rumah dari sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger itu berada di tempat yang cukup terpencil, karena di wilayah itu hanya ada satu rumah saja. Di belakang rumah tersebut ada sungai yang besar, tempat di mana ada dua kapal terparkir rapi. Kapal pertama adalah Oro Jackson milik Bajak Laut Roger, sedangkan yang kedua adalah kapal unik yang berwarna hitam. Ini sama seperti penggambaran kapal hitam milik pria dengan bekas luka bakar, orang yang digadang-gadang menyimpan rod
Rod Poneglyph terakhir. Jadi di sini sudah jelas bahwa pria dengan bekas luka bakar itu adalah Skopper Gaban. Dia memiliki kapal hitam dan juga menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Saat ini ada sosok misterius yang ditempelkan berupa siluet saja yang sedang mendekati kapal hitam tersebut. Dia pun naik ke kapal itu lalu menuju ke suatu ruangan. Pintu di ruangan itu terkunci, tapi dia membukanya dengan pukulan berlapis haki. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, ternyata di sana ada Rod Poneglyph terakhir yang selama ini disimpan oleh Skopper Gaban. Orang misterius yang memasuki ruangan itu pun tampak sedang membawa sebuah kertas khusus untuk menyalin isi dari Rod Poneglyph tersebut. Seperti yang kita tahu, memang ada suatu cara atau metode khusus untuk menyalin isi Rod Poneglyph ke dalam sebuah kertas. Hal ini pernah dilakukan oleh Brook saat berada di kediaman Big Mom. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Law sebelum dia berpisah dengan Luffy dan Kid. Dari perawakan orang yang sedang berada di kapal hitam ini, sepertinya orang misterius tersebut adalah Uroj. Uroj memang sengaja ingin menyalin Rod Poneglyph milik Gaban. Jadi sekarang Uroj mulai terlibat dalam konflik di Pulau Elbaf ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.